Modul 9. Upaya hukum luar biasa. Pengertian upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak tertentu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap in crutch van Gersert, dengan tujuan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang terjadi dalam putusan tersebut. Jadi berbeda dengan upaya hukum biasa yang dilakukan sebelum putusan in crutch. Upaya hukum luar biasa dipakai sebagai jalan khusus extraordinary remedy bila sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Dasar hukum KUHP pasal 295 sampai 269. Contoh bentuknya: 1. Kasasi demi kepentingan hukum pasal 259 sampai 262 KUHP hanya bisa diajukan jaksa agung. Peninjauan kembali PK pasal 263 sampai 269 KUHP dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Kasasi demi kepentingan hukum. 1. Pengertian: kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap in crutch, semata-mata untuk menjaga keseragaman penerapan hukum dan kepastian hukum pasal 259 KUHP. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan terdakwa, artinya hukuman tidak dapat diperberat. 2. Pihak yang berhak mengajukan hanya jaksa agung pasal 259 KUHP, bukan terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum biasa. 3. Alasan pengajuan. Alasan kasasi demi kepentingan hukum biasanya meliputi: 1. Adanya penerapan hukum yang salah oleh pengadilan tingkat bawah. 2. Adanya perbedaan putusan dalam kasus serupa sehingga perlu penyeragaman hukum. 3. Adanya pelanggaran prosedur hukum acara pidana dalam pemeriksaan atau putusan. 4. Demi kepastian hukum agar putusan pengadilan tidak menjadi preseden yang keliru. 4. Tata cara pengajuan dasar hukum pasal 259 sampai 262 KUHP. Langkah-langkah: 1. Jaksa agung mengajukan permohonan kasasi secara tertulis kepada Mahkamah Agung. 2. Permohonan disertakan alasan kasasi memoris kasasi. 3. Mahkamah Agung memeriksa berkas perkara untuk menilai apakah penerapan hukumnya benar atau tidak. 4. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang berfungsi sebagai koreksi penerapan hukum akibat hukum, tidak mengubah atau memperberat hukuman terhadap terdakwa, hanya bersifat normatif dan jurisprudensial, yaitu pemberian pedoman bagi hakim di masa depan. Peninjauan kembali PK. 1. Pengertian PK. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap in crutch dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan tersebut. PK merupakan kesempatan terakhir bagi terpidana atau ahli waris untuk memperoleh keadilan. 2. Sejarah peninjauan kembali. Hukum acara kolonia Herbiri tidak mengenal PK, yang ada hanya harjening. Peninjauan kembali dalam hukum acara Belanda KUHP UU 8 tahun 1981 secara resmi menganut PK dalam pasal 263 sampai 269. Latar belakang: untuk mencegah kesewenang-wenangan hakim memberi jalan keluar bila putusan pengadilan yang sudah final ternyata mengandung khalifan atau ditemukan bukti baru. 3. Syarat-syarat mengajukan PK pasal 263 ayat 2 KUHP. Permintaan PK dapat diajukan jika: 1. Putusan didasarkan pada bukti yang kemudian terbukti palsu. 2. Ditemukan bukti baru novum yang bersifat menentukan. 3. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan. PK hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya pasal 263 ayat 1 KUHP. 4. Proses acara peninjauan kembali dalam KUHP. Pengajuan permohonan PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya secara tertulis atau lisan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama VN. Harus disertai dengan alasan-alasan PK. 2. Pengiriman berkas. PN mengirim permohonan beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung. 3. Pemeriksaan oleh MA. Mahkamah Agung memeriksa permohonan PK hanya berdasarkan alasan yang diajukan, tidak membuka pemeriksa baru terhadap seluruh perkara, hanya fokus pada hal-hal yang dijadikan dasar PK. 4. Putusan PK. MA dapat menolak PK, putusan lama tetap berlaku. Mengabulkan PK, membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya. Catatan: PK dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang ada alasan baru. Menurut putusan MK No 34 PUU XI 2013, PK menangguhkan eksekusi pidana mati tetapi tidak menangguhkan eksekusi pidana penjara. Gerasi. 1. Pengertian gerasi. Gerasi adalah hak
prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang telah dijatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 UU 22 tahun 2002, UU 05 tahun 2011 tentang gerasi. Gerasi bukan upaya hukum, melainkan hak konstitusional Presiden. Pasal 14 UUD 1945. Dua alasan dasar pemberian gerasi: pertimbangan kemanusiaan, misalnya kondisi kesehatan, usia lanjut, keadaan keluarga; pertimbangan keadilan, adanya kekeliruan atau ketidakadilan meskipun putusan sudah inkrach; pertimbangan kemanfaatan, misalnya demi kepentingan nasional atau stabilitas sosial. 3. Bentuk-bentuk gerasi: 1. Pengampunan, menghapus pelaksanaan pidana; 2. Keringanan, mengurangi lamanya pidana; 3. Perubahan, mengubah jenis pidana, misalnya pidana mati jadi pidana seumur hidup; 4. Penghapusan, pembebasan terpidana dari kewajiban menjalankan pidana. 4. Syarat permohonan gerasi hanya dapat diajukan oleh terpidana atau keluarganya dengan persetujuan terpidana, hanya untuk pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Pasal 2 ayat 2 UU Gerasi. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap inkrach. 5. Prosedur tata cara pengajuan gerasi: 1. Permohonan diajukan tertulis oleh terpidana atau keluarganya kepada Presiden melalui pengadilan negeri yang memutus perkara. 2. PN menyampaikan permohonan gerasi ke Mahkamah Agung. 3. MA memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Pasal 14 ayat 1 UU 1945. 4. Presiden mengambil keputusan mengabulkan atau menolak. 6. Jangka waktu pemberian keputusan: Presiden wajib memberi keputusan dalam waktu 3 bulan sejak permohonan gerasi diterima. Pasal 11 UU 22 tahun 2002. 7. Pengiriman keputusan Presiden: keputusan Presiden dikirimkan kepada pemohon terpidana, pengadilan negeri yang memutus perkara, jaksa agung, lembaga permasyarakatan tempat terpidana menjalankan hukuman. Amnesti. Pasal 14 ayat 2 UU 1945. Pengertian: pengampunan umum dari Presiden dengan pertimbangan DPR yang menghapus tuntutan pidana dan akibat hukumnya, biasanya untuk tindak pidana politik. Alasannya rekonsiliasi nasional, kepentingan politik, stabilitas negara, dan kemanusiaan. Bentuk: penghapusan pidana bagi sekelompok orang kolektif. Syarat: diberikan Presiden dengan persetujuan DPR. Prosedur: Presiden minta pertimbangan DPR. Jika disetujui, keluar kompres amnesti. Contoh: amnesti bagi eks pemberontakan D1, TII, RMS Aceh dan Papua. Abolisi. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Pengertian: penghapusan proses penuntutan pidana yang diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Sifat: berlaku sebelum ada keputusan pengadilan. Beda dengan gerasi atau amnesti. Alasan: kepentingan politik, rekonsiliasi nasional, kemanusiaan, atau stabilitas negara. Bentuk: menghentikan proses hukum terhadap seseorang atau kelompok dalam perkara tertentu. Syarat: hanya Presiden yang dapat memberikan dengan persetujuan DPR. Prosedur: Presiden minta pertimbangan DPR jika disetujui keputusan Presiden tentang abolisi. Contoh: abolisi untuk aktivis politik atau demonstran dalam situs politik tertentu. Perbedaan gerasi, amnesti, dan abolisi. Gerasi diberikan oleh Presiden kepada individu terpidana setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Bentuknya berupa pengampunan, pengurangan, pengubahan, atau penghapusan pidana. Alasan utamanya kemanusiaan, keadilan, atau kemanfaatan. Amnesti diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR, bersifat umum atau kelompok, biasanya terkait tindakan pidana politik, akibatnya menghapus pidana dan segala akibat hukumnya. Tujuannya rekonsiliasi nasional, stabilitas, atau kepentingan negara. Abolisi diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR sebelum ada putusan pengadilan, sehingga proses penuntutan dihentikan, biasanya untuk kepentingan politik, keamanan, atau rekonsiliasi.